Simbaku sudah kenyang dan seperti biasanya langsung bubuk siang ya. Jam 1 kurang 20 menit. Nyalain radio karena Simbah lagi bubuk. Sebelum makan saya mau keluar sebentar, mau beli telur. Matiin lampunya dulu. Kipas angin deh, bukan lampu. Ajangnya Simbah alias mangkok Simbah sudah habis ya makanannya. Aku tak keluar sebentar. Pagi tadi nggak kober metu ya guys, resik-resik ruang tamu. Beli telur 10 butir saja guys, buat siap-siap misalkan sewaktu-waktu lapar nggak ada lauk, tinggal goreng telur seanane. Cuacanya sudah mendung ya. Orang Taiwan macak nggih daster guys, sepatu kita ngene wis ayu. Ning Indonesia nggih daster nggih sepatu delok nih. Apaan? Ini citan. Sisi ayo. Wah. Seket guys, seket. Seket pulang, nggak usah toleh-toleh, putih kepingin. Hari ini Simbah mandinya sore hari ya. Tadi pagi di panti banyak orang katanya nggak boleh mandi pagi hari, sore hari. Aku mau apa ya? Aku mau ngambil ini teman-teman. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maya Family. Aku sudah ada di dapur. Di belakang aku lagi ngerebus wortel. Aku mau bikin sup seadanya, pakai bahan-bahan yang ada aja ya teman-teman. Ini aku memakai bahan sisa-sisa tapi belum basi, asal cemplang-cemplung saja ya teman-teman. Yang penting aku doyan ya. Bukannya saya itu pelit pada diri sendiri, enggak. Daripada membeli sesuatu yang nantinya akan berlebihan lagi, mending memanfaatkan yang ada saja gitu. Kalau di rumah masih ada dan juga belum basi, ngapain juga nggak dipakai ya kan, daripada harus beli lagi, ntar juga nggak habis, dimasukkan ke lemari es lagi, jadi sisa lagi. Jadi aku menghabiskan yang ada terlebih dahulu. Ada sisa wortel tak rebus dulu. Terus di sini ada kentang, ini sudah saya rebus ya teman-teman ya, tapi aku nggak kober, nggak ada waktu makannya, jadi tak biarkan seperti ini, sudah matang. Dan ini ada daun bawang dan seledri. Ini tadi pagi aku bikinin sup buat Simbah, nggak habis. Sup rumput laut sama telur ya wis, tak jadiin satu karena tidak ada apa-apa, cuma tambahan telur dan rumput laut. Dan ini ayam kukus sama kuahnya yang aku beli di PXMart itu ada. Jadi nanti tak jadiin satu, tak cemplung-cemplungin saja wis embuh saat dadi-dadine sak rasa-rasane. Terus di sini aku mau bikin sambal kecap. Ini ada bawang merah iris dan cabai iris teman-teman nih. Nah teman-teman, tadi itu aku beli telur ya. Aku beli telur 50 nt. Biasanya kan aku beli 10 butir ya. Kenapa saya beli sedikit demi sedikit, cuman 10 butir, kenapa nggak langsung 100 nt atau 200 nt? Nah begini ya teman-teman, saya tuh nyimpen telurnya itu di dapur. Kalau nyimpennya di lemari es nggak apa-apa, nyetok banyak ya, karena saya nyimpennya ada di dapur takutnya bosok, rusak. Ya wis lah, aku beli sedikit-sedikit saja, toh warungnya juga deket, nggak lama, nggak jauh, misalkan mau keluar beli telur ya. Jadi aku belinya itu sedikit demi sedikit, 10 butir kayak gitu. Tapi hari ini aku beli 50 nt. Yuk kita hitung dapat berapa 50 nt ini. Dikatain pelit dengan diri sendiri, dikatain medhit, pelit. Terus piye to rek, bukannya pelit, ngirit ya. Arep mulah ya lek ngomong terserah. Aku wis ya, kebutuhan saya itu banyak banget, jadi saya harus pinter-pinter ngirit, bukannya pelit. Misalkan kita janda, gak punya anak, gak punya orang tua, silakan mau seboros apapun monggo. Tapi kalau saya kan punya keluarga, punya anak, banyak banget lah kebutuhan saya di kampung. Bukan untuk mencukupi kebutuhan saya pribadi saja, enggak, masih banyak lagi yang di belakang aku, yang ada di depanku, yang harus saya cukupi. Makanya saya itu ngirit, bukannya pelit ya.
saya itu ngirit berhemat ya, daripada kebuang-buang makanannya. Ya wis lah seadanya, yang penting aku doyan makan ya, yang penting nggak basi gitulah teman-teman ya, intinya seperti itu. Waktu usahaku dulu belum bangkrut, saya itu sudah banyak banget sodakohnya, bukan kapok bersodakoh, enggak, memang di saat ini lagi berhemat saja. Sodakohnya cukup buat apa ya, saudara kerabat terdekat saja, jadi belum bisa kayak dulu, belum bisa bersodakoh kemana-mana, belum bisa, bisanya cuman bersodakoh ke kerabat terdekat, itu pun nggak setiap bulan, jika ada rezeki lebih, karena kebutuhan saya itu banyak banget teman-teman, banyak banget. Wis toh, beda cerita kalau kita janda, nggak punya orang tua, nggak punya anak ya, misalkan gajinya itu dihabiskin separuh buat makan, buat foya-foya, buat boros-boros beli ini itu monggo. Tapi kalau saya, gaji saya kelihatan nyata yang separuh buat kebutuhan keluarga di kampung. Satu gaji penuh pura berak dadi loro, sing separuh buat keluarga, sing seprapat buat ini, sing seprapat buat saya. Nah, yang seprapat ini saya harus punya tabungan sedikit, walaupun kecil harus punya. Direwangi koyong ini, direwangi berhemat, berngirit-ngirit ae masih kurang teman-teman, masih belum cukup, apalagi sampai aku harus boros beli ini itu. Terus piye ora yo ngerowok babon, yo misalkan ada babonnya, kalau nggak ada yang dikerowok sarepe utang, apa ya nek wong percaya to ya tak utangi, ora nek wong percaya misalkan aku utang ya. Makanya ya wis lah, berhemat sehemat mungkin. Dibilang pelit monggo, dibilang medit monggo, terserah. Tapi intinya di sini aku memang dibagi-bagi gajinya ya, sampai tak rewangi adol video iki pun gajinya sedikit, tapi ya wis alhamdulillah, walaupun sedikit tetap tak syukuri masih dapat ya, walaupun nggak setiap bulan dapat ya, yang penting setiap harinya dapat, dikumpulin. Kalau sudah terkumpul banyak, pasti ditransfer ke rekening suami buat tambah-tambah uang jajan. Ada BCan ae, bojoku isih nelpon aku, enek duwe gawe arep becek. Nah, itu aja masih ngomong ke saya minta tambahan lagi buat becek. Apa itu becek? Misalkan tetangga atau saudara punya hajat, kita kan harus ke sana itu kan nggak boleh tangan kosong, harus bawa ya. Kalau nggak bawa barang ya bawa amplop kayak gitu. Itu pun suami masih ngabarin saya kayak gitu teman-teman ya. Intinya saya ngirit itu ya ini, kalau misalkan ada kebutuhan mendadak kayak ini ya, suami ada apa-apa di kampung pasti telepon saya, ngabarin saya, padahal setiap bulannya sudah saya jatah ya, buat keluarga sekian, buat ini sekian gitu ya. Tapi suami masih ngabarin ke saya kalau misalkan ada tambahan pengeluaran. Yus embuh lah ya, penting awak sehat waras ya. Jujur saya tuh bingung banget, katanya gaji TKW itu besar banget, tapi kebutuhan saya pun juga besar teman-teman. Baginya itu bingung, tahu nggak, kadang juga nggak bisa apa ya, wis pokoknya sebisa mungkin, walaupun sekecil apapun harus nabung. Tapi yang di Indonesia berapapun aku kirimin itu ya kurang. Ya kurangnya itu kalau ada kebutuhan mendadak kayak gitu. Kalau misalkan tidak ada kebutuhan mendadak, jatah dari saya yang aku kirim ke kampung halaman insya Allah cukup teman-teman ya. Ini dia, tadi aku beli 50 NT dapat berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 teman-teman, dapat 13. Aku nyimpennya itu di dapur, makanya saya itu nggak berani beli banyak, takut cepet rusak ya. Misalkan ditaruh di lemari es, nyetok banyak monggo. Nah, karena saya ini nyimpennya di dapur, nyetoknya ya sedikit, 10 hari ini aja beli 13. Ini pun saya takut pecah atau takut dimakan apa, soalnya juga apa, saya nggak tahu ada hewan apa yang kesini gitu. Nah, kalau beli 10 butir kan enak, ini 50 NT dapat 13, ya wis gak apa-apa, besok dibikin sarapan. Nah, ini bikin sambal kecap aja seperti ini teman-teman, tuh jangan banyak-banyak, takut kebuang nanti kalau nggak habis gitu loh. Disimpan di lemari es juga nggak enak, penting ada yang dimakan ya sudah, mau apa lagi, mau nyari yang gimana.
menyesuaikan selera kita. Kenapa juga harus mencari apa yang kita kepingini? Kalau aku sih nggak seperti itu teman-teman. Yang penting ada yang dimakan, ya wes itu saja dimakan dulu. Kalau ngelabui keinginan kita, kepingin beli ini, kepingin beli itu, ya gak ada berhentinya. Semua dipingini, pingin makan itu, pingin makan ini itu, yus terus kayak yang mandeke. Makanya aku itu berusaha untuk mensyukuri apa yang ada. Ini yus ngene, adanya ini ya udah dinikmati gitu. Jadi bukannya pelit ya, bukannya medit, ngirit teman-teman, berhemat, intinya seperti itu. Makanya saya itu mau beli sesuatu itu masih mikir 1000 kali kalau di rumah itu masih ada bahan makan. Kalau di rumah masih ada bahan makanan, kenapa juga harus beli lagi? Beli lagi belum tentu habis langsung, pasti ada sisanya, nanti ditaruh di lemari es jadi sisa lagi. Ya ini kayak ini buktinya, saya beli ini itu belum tentu langsung habis gitu ya. Maklumilah saya ya teman-teman ya, emang gaji saya itu besar banget tapi kebutuhan saya juga gede. Tolonglah jangan menghina ya, tolong jangan hina, jangan seenaknya kalau komen, karena ya kebutuhan saya yang lebih penting itu banyak banget teman-teman, terutama kebutuhan anak-anak saya ya. Nah ini teman-teman jadinya ya, asal cemplang-cemplung aja, jadi makanan juga ya dari bahan sisa yang ada di lemari es tapi nggak basi, masih layak dimakan. Tuh ada ayamnya ya kan, ada kentangnya, ada telurnya, ada wortelnya tuh. Ini juga masih enak karena nggak basi. Kalau basi saya nggak mau tuh. Ini juga jadi menu tuh, masih banyak kan. Ini bisa buat makan 2 sampai 3 kali teman-teman tuh ya kan. Terus ini nasinya, ini sambal kecapnya tuh. Karena supnya masih panas, saya mau ke bawah dulu, mau mencuci bajunya Simbah. Nanti kalau sedikit dingin baru saya makan. Yuk kita ke bawah dulu mencuci baju teman-teman. Komentar-komentar yang negatif itu sumbernya dari video TikTok saya. Di sana banyak banget komentar yang difilter, komentar yang disembunyikan. Makanya saya tuh males banget ngebuka komentar yang difilter atau disembunyikan ya. Bukannya saya itu sakit hati, bukan ya. Bukannya saya itu tidak mau melayani, tidak mau menjawab, enggak. Daripada saya harus berprasangka buruk, mending tak biarin gitu aja ya, enggak aku jawab kayak gitu. Intinya teman-teman atau para netizen yang komentarnya difilter atau disembunyikan itu belum pernah ada di posisi saya. Makanya bilangnya saya itu pelit pada diri sendiri, medit, nggak pernah sedekah gitu ya. Saya dulu waktu jaya belum bangkrut sudah lebih dari cukup ya, sedekahnya saya itu kemana-mana teman-teman. Tapi ini memang ujian saya, walaupun sedekah saya nggak kurang-kurang, Gusti Allah masih memberi saya ujian seperti ini. Saya mengalami kebangkrutan dalam usaha sampai saya itu harus meninggalkan keluarga, terutama anak-anak dan orang tua, harus merantau ke luar negeri. Saya itu sebetulnya gak kepingin seperti ini, kepinginnya itu tetap bersama keluarga di kampung ya. Nah setelah mengalami bangkrut kayak gitu, saya mulai mengurangi teman-teman yang namanya sedekah. Bukannya nggak mau, ya mau, tapi nggak mungkin lah kayak dulu bersedekah seroyal, seboros kayak dulu, nggak mungkin lah ya, karena ekonomiku sekarang diguncang ya, posisinya ekonomi saya di bawah bukan di atas lagi. Makanya sedekahnya itu masih diperhitungkan kembali. Kalau untuk sedekah sih saya sebetulnya ada, tapi buat kerabat terdekat, tapi nggak setiap bulan, tapi ada teman-teman. Kan nggak harus uang kan, makanan kan juga bisa sedekah. Doakan yang baik-baik itu juga menurut saya sedekah ya. Sedekah itu nggak berupa barang saja, nggak berupa uang saja, doa juga sebagian sedekah teman-teman ya. Kalau saya salah ngomong ya maafkan, tapi memang komentarnya yang julid-julid itu ada di kolom komentar video TikTok saya. Masya Allah, saya dibilangnya pelit, nggak pernah sedekah, medit. Loh jangan tanya, waktu aku jaya dulu ya, hampir setiap hari itu ada orang ke rumah minta iuran ya, bukan minta sedekah, minta apa ya, itu aku nggak pernah menolak orang yang ke rumah, pasti saya kasih. Tapi
memang ujian saya seperti itu. Walaupun saya sudah bersedekah kemana-mana, dimanapun tempatnya, memang saya masih diuji dan harus dijalani. Ya sudah, saya menikmati saja alur cerita, ya. Ceritanya saya harus begini, saya harus mengalami seperti ini, saya harus menjalani hidup seperti ini. Ya sudah, saya jalani dengan ikhlas gitu ya. Masalah untuk seperti dulu itu masih dipikirkan kembali ya teman-teman ya, karena ekonomi saya lagi berantakan ya. Pundak saya ini banyak tanggungan nih teman-teman, dibagi-bagi gajinya kayak gitu ya. Cobalah misalkan kalian yang berkomentar julid ada di posisi saya, nggak mungkin kalian mau komentar seperti itu terhadap video-video saya. Kalau nggak suka video-video saya, udah cari yang kalian suka gitu loh, nggak usah ribet, nggak usah komentar sing piye-piye. Gaji saya percayakan ke suami di kampung halaman. Itu kenapa? Karena yang lebih tahu kebutuhan anak-anak yang ada di kampung itu suami, bukan saya. Saya di sini cuman taunya cari duit, ngomentari komplain, nah kok kurang terus dikirim, misalnya kurang terus, bisanya cuman gitu. Tapi saat tenane aku itu nggak tahu kebutuhan di kampung itu kayak apa, anak-anak itu kebutuhannya kayak apa, kan setiap hari nggak ada di samping saya. Yang tahu kan tetap suami, makanya saya itu percayakan semuanya ke suami. Kalau misalkan akan terjadi hal seperti ini, seperti itu, ya wis lah, itu nasibku gitu ya. Yang penting aku sudah memberikan yang terbaik buat keluarga di kampung kayak gitu. Yuk kita makan. Jarene wong tuwek, sing penting enek sing dipangan, ya wis dinikmati wae. Rasa kongken omong, rasa kongken penjaluk, ya sing ngene iki dinikmati ngene gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalian kalau pernah ngalami bangkrut, cocokmu ora mungkin sembrono ngomong ya. Komentarmu nggak mungkin ngetik sing gak karu-karuan. Dek belum pernah merasakan kebangkrutan, cocoknya mesti ngalor ngidul ngetan ngulon gak genah ya. Oke, sebelum makan berdoa dulu. Bismillah. Bermel ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dinikmati baik, dinikmati. Kalau ngene nikmatin ndak umum kok, penting awak sehat. Saking iritnya itu sampai saya itu nggak berani keluar kemana-mana teman-teman. Takut mata saya tuh melihat sesuatu apa, terus aku kepingin gitu. Takutnya nggak bisa ngerem, mending aku di rumah gitu. Kalau di rumah itu enak, nggak kepingin apa-apa, saenake wae dipangan. Update foto 4 tahun yang lalu, isi di komentari. Padahal foto tahun dial, cek ra percaya, dikira foto saiki. Enak ya kayak ngene kok, walaupun cemplang-cemplung. Bangga nikmat, sayangnya panas. Bersedekah tidak akan merugikan kita, tidak akan membuat kita miskin. Iya, percaya. Saya itu sangat percaya dengan dalil itu. Saya sudah tidak menggebu-gebu masalah harta dunia, teman-teman. Yang saya inginkan sekarang itu hidup damai, tenteram, nyaman, jauh dari masalah, jauh dari percekcokan. Pengen damai, tenteram, itu aja keinginanku. Saya sudah tidak mengejar harta dunia, kekayaan dunia, enggak. Saya bekerja ini demi mencukupi kebutuhan anak-anak ya, kalau ada lebih alhamdulillah disisihkan buat kedepannya nanti, buat masa depan gitu. Meskipun uang tidak dibawa mati, sebesar apapun ujian dan cobaan saya, tak nikmati, tak terima, tak syukuri teman-teman. Mudah-mudahan ya bisa menjalaninya dan juga bisa melewatinya gitu ya. Amin. Ya dikai ganjaran kayak ngene iki wis alhamdulillah, diganjar karo Gusti Allah. Wis gak apa-apa. Mudah-mudahan iso nglakoni
iso nglewati ujian cobaan iku. Iki dengkul ayam. Oke teman-teman, sambil menunggu cucanya selesai digiling, aku mau korah-korah dhisik. Habis ini mau istirahat, nanti sore aku mau mengantar Simbah mandi. Hari ini mungkin Simbah nggak jalan-jalan ya, karena Simbahku belum mandi, jadi jalan-jalannya diganti mandi. Nah, ini aku berangkat mengantar Simbah mandi ya. Kalau sore hari jam segini itu biasanya ngantri. Simbahku sudah selesai mandi, sekarang aku mau pulang guys.